Mengejutkan, hari ini ada 4 berita terbaru tentang Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika. Langsung saja ke berita yang pertama. Terusir dari hati N. Ratna Mustika, Deddy Mulyadi, sedih itu untuk diam tak berubah, tidak ada yang mampu mengusir sejarah. Deddy Mulyadi kembali curahkan isi hati kesedihannya lewat akun media sosial Instagramnya. Ia mengunggah cuplikan video dari kanal YouTube-nya yang berisi saat ia berada di Gedung Kembar. Video tersebut menampilkan bagaimana koleksi lukisan milik Kang Deddy Mulyadi dikeluarkan dari gedung untuk kemudian dipindahkan. Terdapat salah satu lukisan potret keluarga Kang Deddy Mulyadi bersama N. Ratna Mustika, juga kedua putranya yang masih kecil. Melihat lukisan ikut dikeluarkan dari gedung, Kang Deddy Mulyadi pun meminta staf untuk tidak membuang lukisan tersebut. Seakan mengutarakan isi hatinya, Kang Deddy Mulyadi tuliskan caption untuk unggahannya. Caption tersebut berisi bagaimana waktu bisa menghapus atau membuat kesedihan yang tengah ia alami. Tidak ada yang lebih piawai dalam menghapus kesedihan selain garis waktu. Demikian pula, waktu tak kalah fasih mendikte sedih itu untuk diam tak berubah, tulisnya, dikutip dari Instagram @deddymulyadi71, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Selain utarakan kesedihan, Kang Deddy Mulyadi juga sebut bahwa sejarah yang telah berlalu tidak akan bisa terhapuskan. Satu hal yang pasti, tidak ada yang mampu mengusir sejarah karena sejarah selalu abadi, tetap tegar, tagar tetap bekerja untuk rakyat, tambahnya. Unggahan tersebut membuat banyak warganet memberikan beragam komentar. Ada yang memberikan komentar dengan menyemangati Kang Deddy Mulyadi untuk fokus melihat ke masa depan. Tenang Pak, lihat ke depan, kebahagiaan menantimu, tulis @riri. Sedangkan ada juga salah satu warganet yang malah berkomentar bahwa istri dari Kang Deddy Mulyadi yang menjadi bupati sekarang, N. Ratna Mustika, hanya mencintai Kang Deddy Mulyadi sesaat saja. Bupati sekarang mencintai hanya sesaat aja, hanya untuk politik aja, @alim. Sebagai informasi, N. Ratna Mustika menggugat cerai Deddy Mulyadi dengan alasan dirinya tidak diberikan nafkah lahir dan batin, adanya KDRT secara psikologis, serta tidak transparannya manajemen keuangan dalam keluarga. Sampai sekarang, gugatan perceraian tersebut masih bergulir di Pengadilan Agama Purwakarta. Berita yang kedua, derita cinta, Kang Deddy bingung. Ada wanita ceraikan suami baik-baik dan pilih pemabuk. Deddy Mulyadi mendapat laporan dari seorang emak-emak soal kasus kekerasan rumah tangga yang menimpa seorang perempuan muda bernama Nuriana. Lapor emak-emak itu kepada Kang Deddy, panggilan akrab Deddy Mulyadi, bahwa Nuriana ditendang sang suami hingga jahitan bekas operasi kaisarnya kembali terbuka. Atas laporan emak-emak itu, Kang Deddy pun menelusuri keberadaan Nuriana di RT 15, RW 2. Dengan menaiki sepeda, Kang Deddy menyusuri jalan perkampungan hingga tiba di kediaman Ibu Min, ibunda dari Nuriana. Kaisarnya bocor apa karena KDRT? Tanya Kang Deddy. Demikian dijawab oleh Bu Min, bahwa sang anak jahitan kaisarnya bocor bukan karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, itu sudah lama sebelum lahiran, sebut dia. Maksud Bu Min bahwa kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami dari anaknya sudah berlangsung lama dan sebelum lahiran. Jadi, jahitan kaisar yang kembali terbuka disebabkan oleh hal yang lain. Dia juga menjelaskan sang anak sebelumnya pernah menikah dengan lelaki yang bernama Wahyu. Lelaki itu baik, namun akhirnya dicerai oleh Nuriana karena jatuh cinta dengan seorang pemabuk yang juga galak. Cinta aja omongannya, sebut sang ibu. Kang Deddy pun tak bisa banyak komentar karena ini urusan hati dan berpulang dari cinta. Padahal, sang ibunda dari Nuriana anaknya kembali ke Wahyu, mantan suami pertama yang dikenal lebih baik. Kalau yang suami kedua suka beli botol, minuman keras, kerjaannya, tukasnya. Berita yang ketiga tak mau kalah prestasi dengan Deddy Mulyadi. Bupati N. Ratna tunjukkan kemampuan, bangun pusat manufaktur center. Tidak mau hanya dipandang sebelah mata soal hasil kinerja selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Ambu N. Ratna Mustika mulai tunjukkan hasil kerjanya. Salah satunya bukti perempuan kelahiran Cianjur, Jawa Barat untuk bersaing dengan prestasi suaminya Deddy Mulyadi adalah membangun sebuah gedung utama Indonesia Manufacturing Center, IMC, atau Gedung Pusat Manufaktur Indonesia. Patut diakui memang prestasi Deddy Mulyadi yang kini digugat cerai Ambu N. Ratna, saat selama 2 periode menjabat sebagai Bupati Purwakarta, cukup banyak prestasi yang ditorehkan Deddy Mulyadi, mulai dari membangun jalan, Taman Air Mancur Sri Baduga, menyulap Gedung Kembar menjadi museum diorama dan pembangunan lainnya. Sementara itu, meski Ambu N. Ratna baru 1 periode memimpin Purwakarta tak mau kalah saing juga tunjukkan prestasi.
Baru-baru ini Ambu N. Ratna telah membangun gedung pusat manufaktur Indonesia yang berlokasi di Desa Citeko, Kecamatan Pleret, Purwakarta. Pembangunan gedung utama IMC ini akan dilakukan secara bertahap, yang pada tahap pertama ini seluas 2 hektar dan untuk tahap selanjutnya akan dibangun seluas 9 hektar, tutur Ambu N. Ratna di laman resmi Pemkab Purwakarta di Sarikan Suara Denpasar, Rabu, 7/12. Dikatakan Ambu N. Ratna, melimpah potensi kerajinan gerabah keramik di Purwakarta yang kini telah menembus pasar ekspor di 11 negara. Dengan adanya dukungan secara teknologi, dengan hadirnya IMC ini, semoga dapat mendorong juga produktivitas yang bersumber dari tanah liat termasuk gerabah keramik. Diharapkan dengan adanya fasilitas pusat manufaktur yang akan diwujudkan di Kabupaten Purwakarta dapat memberikan dampak positif produksivitas UMKM. Kemudian dapat berkontribusi baik secara lokal, nasional dan internasional, pungkas Ambu N. Ratna. Di sisi lain Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumilang Kartasasmita menyatakan dari total 11 hektar, baru 2 hektar pertama dilakukan groundbreaking dengan anggarannya didanai dari APBN. Tahap selanjutnya baru paralel untuk menuntaskan sisa 9 hektar lahan, di mana saat membangun kembali akan bekerja sama dengan berbagai pihak khususnya dari negara-negara yang negaranya relatif sudah memiliki kemampuan industri kemampuan teknologi yang cukup tinggi, misalnya Korea Selatan dan Jepang. Kami akan mengundang mereka untuk membangun kluster-kluster manufaktur, pusat-pusat manufacturing di Pleret, Purwakarta ini, pungkasnya. Berita yang keempat dijodohkan dengan Deddy Mulyadi, Bupati Karawang Selika beberkan kriteria calon suami, kalau duda. Bupati Karawang, Selika Nurahadiana, saat ini dijodoh-jodohkan dengan anggota DPR RI, Kang Deddy Mulyadi. Sampai saat ini, Selika memang masih single alias jomblo, dia pun membeberkan kriteria calon suaminya. Belakangan ini, nama Selika Nurahadiana juga ramai dibicarakan di tengah retaknya hubungan pasangan suami istri, mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi dengan Bupati Purwakarta, N. Ratna Mustika. N. Ratna Mustika menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi, sehingga, sejumlah netizen pun menjodoh-jodohkan Kang Deddy Mulyadi dengan sejumlah perempuan lain, termasuk dari kalangan politikus, diantaranya adalah anggota DPR RI, Desi Ratnasari, dan Bupati Karawang, Selika Nurahadiana. Sampai saat ini, Bupati Selika memang masih menjomblo. Politikus yang juga dokter ini pun memiliki kriteria untuk calon suaminya. Dalam sebuah bincang-bincang dengan Anthony yang tayang di YouTube RA Production, Selika Nurahadiana membeberkan tipe calon suaminya seperti apa. Persoalan jodoh gimana nih? Tanya Anthony. Dia mengakui sudah cukup lama menjomblo sejak berpisah dari suaminya pada 2012 silam. Selika mengaku, sebetulnya tidak neko-neko untuk calon pasangan hidup. Kriteria calon suami yang diidamkan adalah yang paling utama memiliki sifat baik dan setia. Selain itu, calon suaminya juga yang bekerja keras, bertanggung jawab, khususnya sayang kepada anaknya. Soal ketampanan, dia menyatakan itu relatif. Walau begitu, secara fisik, dia suka yang tinggi, artinya tingginya melebihi dirinya. Tapi lebih ke arah yang ibadahnya baik, yang agamanya baik, imannya baik, terang Ketua DPC Partai Demokrat Karawang ini. Bagaimana dengan penghasilan? Ketika ditanya begitu, Selika menyatakan bahwa calon suaminya tidak mesti memiliki penghasilan lebih besar dari dirinya, yang penting, calon suaminya memiliki pekerjaan atau penghasilan. Nggak mungkin saya harus menargetkan bahwa pasangannya harus lebih besar penghasilannya dari aku, enggak lah. Nggak seperti itu, buat aku sih yang penting dia berpenghasilan, dia punya pekerjaan, dia bertanggung jawab, jelas perempuan kelahiran Bandung, 42 tahun lalu ini. Bertanggung jawab yang dia maksud adalah untuk dirinya, juga untuk anaknya, singkatnya, kata Selika, yakni bertanggung jawab untuk rumah tangga. Ketika ditanya soal status calon suami yang dia harapkan perjaka atau duda, Selika memberi jawaban tegas. Dia menyatakan bahwa soal jodoh Allah yang akan memberikan. Dia pun menyatakan tidak mempersoalkan status calon suami apakah dia perjaka atau duda, yang penting bukan suami atau kekasih orang, pasti single entah itu duda atau memang belum pernah menikah, tegasnya.